Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran daring atau belajar di rumah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, anak-anak Ananda, materi PLA hari ini kita akan belajar tentang berpartisipasi mencegah pencemaran lingkungan ya. Ini ada di buku paket bagian C halaman 24 ya. Kita memulai saja ya. Nah, saya akan bahas di sini pencemaran lingkungan adalah masalah kita bersama. Oleh karena itu, siapapun dapat ikut berpartisipasi dalam mencegah dan menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan. Nah, kamu pun bisa ya ikut berpartisipasi mencegah pencemaran lingkungan di sekitarmu ya, di sekitar rumah kamu ya, di sekitar tempat tinggal kamu. Nah, mulailah melakukannya dari diri sendiri dulu ya, sebelum lingkungan yang luas diri sendiri. Kemudian lakukan di lingkungan rumahmu ya. Diri sendiri itu menjaga kebersihan diri sendiri ya. Kemudian lingkungan rumahmu, tempat tinggalmu ya, lingkungan sekolahmu, sampai lingkungan yang lebih luas ya, masyarakat atau negara. Nah, upaya-upaya yang bisa kamu lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan diantaranya sebagai berikut. Jadi ada upaya-upaya nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran. Nah, yang pertama adalah membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini sampah basah, ini sampah kering. Nah, biasakan kalian itu buang sampah pada tempatnya. Itu salah satu upayanya ya. Biasakanlah untuk tidak membuang sampah membuang sampah sembarangan ya. Jangan membuang sampah di jalan, di dalam kendaraan umum ya, atau di sungai. Nah, ini berbahaya ya. Membuang sampah ke sungai itu akan mengakibatkan banjir ya. Buanglah sampah ke tempat sampah. Masukkan sampah ke tempat sampah berdasarkan jenisnya. Ada dua ya jenis sampah itu, ada sampah organik, ada sampah non organik. Kalau organik itu sampah basah, kalau non organik atau anorganik ini sampah kering ya. Sampah organik contohnya daun, pembungkus makanan, kulit buah, sisa makanan, ini yang basah-basah ya. Sedangkan sampah non organik contohnya plastik ya, kaleng, kertas, dan kaca. Dan ini sampah-sampah yang kering, yang susah hancur ya, plastik itu ya. Nah, nomor 2, apa upayanya? Menanam pohon di rumah dan di sekolah. Sangat jelas, dengan menanam pohon kita akan mencegah pencemaran lingkungan ya. Jadi lingkungannya bersih ya, banyak udara segar, oksigennya. Nah, ini contohnya nih ya, sedang menanam pohon ya, tuh di sekolah. Nah, pohon mempunyai fungsi penting untuk mengurangi pencemaran udara. Jadi pohon itu mempunyai banyak manfaatnya untuk mengurangi pencemaran. Pohon mampu menyerap gas berbahaya yang ada di udara. Jelas ya. Jadi pohon itu akan menyerap gas berbahaya di udara. Pohon juga menghasilkan apa? Menghasilkan gas oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup ya. Selain menyegarkan udara, pohon juga menyimpan air, itu fungsinya ya.
Nah, ayo mulailah menanam pohon di halaman rumah atau sekolah. Jika rumahmu tidak memiliki halaman yang luas nih ya, kamu bisa menanamnya di pot ya. Jadi kalau rumah kalian tidak ada halaman atau pekarangan untuk menanam pohon, bisa digunakan menanam pot. Nah, itu ya yang sudah ya bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini menanam pohon merupakan salah satu poin mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Artinya itu mencegahnya itu karena di sini fungsi pohon daunnya rindang itu akan menyerap, sekali lagi menyerap gas berbahaya. Nah, itu ya. Kita lanjut ke halaman 25. Oke. Nah, yang ketiga nih, upayanya tidak membakar sampah ya. Tidak membakar sampah. Jelas, membakar sampah dapat mencemari lingkungan. Sampah yang dibakar akan menghasilkan asap nih. Nah, asap itu pasti mencemari udara. Jika asap terhirup bisa menyebabkan apa ini? Gangguan pernapasan atau sesak napas atau juga asma ya, itu ya. Itu berbahaya ini, tindakan membakar sampah itu akan mengakibatkan sakit pernapasan. Nah, yang keempat apa? Upaya mendaur ulang. Mendaur ulang itu memanfaatkan kembali sampah, yaitu sampah plastik biasanya non organik. Nah, sampah non organik ini seperti plastik, kertas, kaleng, dan kaca itu tidak dapat diurai ya, artinya tidak hancur. Maka sampah-sampah itu dibiarkan, sampah itu akan menumpuk dan mencemari lingkungan kalau dibiarkan tidak didaur ulang. Nah, untuk mengurangi sampah non-organik dilakukanlah proses daur ulang ya. Sampah plastik, kertas, kaca, dan logam dipilah-pilah, dipilih-pilih. Kemudian sampah-sampah tersebut dihancurkan kembali dengan mesin nih, dihancurkan dengan mesin sehingga menjadi sebuah produk baru gitu ya. Nah, kamu juga bisa nih, bisa melakukan daur ulang sampah non organik, tidak perlu menghancurkan pakai menggunakan mesin ya. Secara sederhana bisa ya. Kamu bisa mendaur ulang sampah non organik menjadi benda-benda berguna untuk kegiatan sehari-hari. Misalnya apa? Mendaur ulang botol air mineral menjadi boneka, itu bisa. Atau vas bunga, bisa menjadi vas bunga, bisa buat bingkai foto dan tempat CD. CD itu tempat alat penyimpan komputer ya, itu, atau tempat pensil, kaleng dari kaleng bekas. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya. Jadi tidak harus beli alat yang mahal. Kamu itu sederhananya bisa menggunakan alat-alat yang ada, misalnya benda-benda yang ada, boneka bekas air mineral ya, itu kaleng dan lain sebagainya. Nah, itu materi tentang berpartisipasi mencegah ya. Nah, tugas hari ini adalah apa? Nah, ini apa yang kamu lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan? Apa saja ya? Pernah nggak kamu melakukan kegiatan? Tentu pasti pernah ya. Nah, atau ada yang belum? Silakan ya. Kita coba hari ini. Nah, ayo coba tuliskan pengalamanmu dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Apa pengalaman kamu nih mencegah terjadinya pencemaran lingkungan? Apa saja? Silakan kamu ceritakan ya. Tulislah pengalamanmu di buku tulis ya, kemudian bacakan di depan kelas. Karena kita tidak belajar tatap muka ya, maka tugasnya itu yaitu berupa suara ya, berupa audio. Jadi silakan Anda tulis dulu pengalamanmu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik
di rumah, di sekolah, atau di sekitar tempat tinggal di masyarakat. Nah, tulis dulu ya. Yang pertama tulis dulu di buku tulis. Nah, udah ditulis baru diceritakan, dibacakan menggunakan rekaman HP, audio atau video. Begitu ya. Paham? Oke, nah materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Nah, mudah-mudahan materi ini banyak manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.